Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saudaraku umat Islam sering mendengar ucapan, biarlah beda pendapat itu jangan dipermasalahkan, karena hal itu merupakan masalah khilafiyah, di mana keduanya sama-sama benar. Hal ini perlu dibahas, karena tidak semua beda pendapat yang berbentuk khilafiyah, dan ada beda pendapat yang berbentuk bid'ah atau syirik. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Pertama, beda pendapat dalam masalah keduniaan atau muamalah memang berbentuk khilafiyah, yaitu sama-sama benar, bergantung kepada rujukan atau sandaran hukumnya kepada siapa. Misalnya makan pakai talam, ada baiknya menambah keterikatan persaudaraan. Kemudian sekarang ada pendapat menggunakan piring. Masing-masing ada baiknya, karena setiap orang dapat memilih sesuai yang disukainya. Kedua, beda pendapat mengenai masalah ibadah atau akidah. Misalnya wudhu menggunakan air kelapa, atau wudhu hanya membasuh muka, tangan, dan kaki saja. Maka hal demikian merupakan pendapat atau perbuatan yang dituduh bid'ah, sesat, dan di neraka. Di sini satu pendapat benar, sedangkan pihak lain salah. Tentu Anda bertanya, kenapa? Jawabnya, beda pendapat dalam masalah dunia atau muamalah sifatnya subjektif, tidak mutlak atau relatif. Karena hasil beda pendapat itu adalah masing-masing buah pikiran. Tetapi berbeda dengan masalah akidah atau ibadah. Rujukannya adalah Al-Quran dan hadis sahih yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu yang diwahyukan. Misalnya, di dalam sholat diwajibkan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, baru membaca surah yang lain, misalnya surah An-Nas. Tetapi bila ada yang berpendapat membaca surah An-Nas didahulukan, baru kemudian membaca Al-Fatihah, maka hal ini jelas salah. Meskipun membaca Al-Quran surah An-Nas itu sifatnya sunnat atau tidak wajib, tidak boleh dibaca duluan, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Maka terjebak hukumnya bid'ah, sesat. Komentar, pertanyaannya apakah semua beda pendapat dalam ibadah dan akidah bisa terjebak kepada bid'ah, sesat, dan di neraka? Jawabnya, kita ambil contoh azan yang disunnahkan sebagai tanda memulai sholat fardu. Jika azan digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji atau penanaman mayat, maka hal itu menyimpang dari petunjuk Nabi. Maka pendapat yang membolehkan tidak bisa dianggap khilafiyah, tetapi termasuk bid'ah, sesat, dan di neraka, karena merubah kaifiat azan atau petunjuk kegunaan azan. Mungkin ada yang bertanya kenapa perbedaan ini sulit disatukan. Jawabnya, menurut Kiai Haji Mukti Ali, terdapat dua pola pikir. Di antara ulama kaum tua berpegang teguh pada pendapat mazhabnya dan menganggap kebenarannya sudah baku, tidak boleh diganggu-gugat. Misalnya, mentalkinkan mayat atau mengazankan penaraman mayat dianggap mutlak benar. Sedangkan ulama kaum muda berpola pikir bahwa pendapat ulama masih bisa dikaji. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka amalan tersebut bisa ditinggalkan. Jika sesuai, maka diamalkan. Jadi tidak dipaku mati dan tidak bersifat fanatik atau taklid buta. Akibat perbedaan pola pikir ini, terjadi perpecahan yang sulit disatukan di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya, dalam masalah menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat, salawat dengan tambahan sayyidina, atau mentalkinkan mayat. Memang dulu bermula, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim membolehkan hadiah pahala. Namun dalam pendapatnya belakangan, dengan Qaul Jadid, beliau menolaknya. Juga ditemukan bahwa hadis mentalkinkan mayat adalah hadis palsu. Sementara, dalam hadis riwayat Muslim, lafaz salawat adalah dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa tambahan kata sayyidina. Menjadi pertanyaan, mengapa ulama paham tua sulit disatukan? Padahal ada rujukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kewajiban harus mewajibkan kembali berpegang kepada Al-Quran atau Allah dan hadis sahih atau Rasulullah SAW yang tertera di dalam Quran surah An-Nisa 59 yang menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, Nabi Muhammad SAW, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan barang siapa yang mengikut Rasul, berarti mengikut Allah. Jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kalau kamu berbeda pendapat, maka utamakan mendahulukan mengikut kepada perintah Allah dan Rasul. Tinggalkan pendapat ulama, jika betul-betul kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan barang siapa yang mengikut Rasul, berarti mengikut Allah. Kesimpulan, jadi inilah bukti bahwa dua pendapat yang berbeda dalam masalah ibadah atau akidah tidak dapat dikatakan khilafiyah bila pendapat di satu pihak tidak mematuhi petunjuk Al-Quran dan hadis sahih. Mungkin Anda bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Jawabnya, pola pikir yang di atas yang berpegang kepada bila suatu pendapat yang disampaikan oleh ulama madhab tidak mungkin salah. Komentar, mungkin Anda bertanya, apa memang benar ulama madhab bisa terjebak kepada mengeluarkan pendapat atau ajaran yang salah? Jawabnya, bisa saja di antara mereka berbuat salah. Karena ulama madhab itu, dulunya mereka adalah mereka di antaranya ahli hukum, bukan ahli hadis. Mereka disibukkan dengan menegakkan hukum, bukan disibukkan dengan mencari kesohihan dari suatu hadis. Apakah hadis yang digunakan sebagai rujukan sudah benar atau sohih, atau terjebak hadis lemah atau doif, atau hadis palsu, atau bukan hadis? Misalnya seperti kita contohkan di atas, mentalkinkan mayat di atas kuburan, atau kata mereka ada hadis yang menyatakan perbedaan pendapat itu adalah rahmat, atau hadis yang menyatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata, setelah diteliti oleh ahli hadis yang muncul belakangan setelah ulama madhab, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Nasiruddin Albani, dan lainnya, mereka adalah ulama ahli hadis, maka banyak ditemukan, maka di antaranya terjebak digunakan rujukan hadis palsu atau hadis lemah. Maka di antara madhab atau ulama terdahulu terjebak pada penggunaan hadis lemah dan palsu sebagai rujukan. Untuk hal ini, lebih jelasnya pada abad ke-20 ini, oleh seorang Syekh Nasiruddin Albani telah meneliti kesohihan hadis. Maka di antaranya ada 2000 bentuk hadis lemah dan palsu, yang mana telah dibukukannya menjadi 4 jilid yang telah beredar di Timur Tengah dan Indonesia. Kesimpulan ulama mazhab adalah ahli hukum. Mereka disibukkan dengan menegakkan hukum. Mereka tidak berkesempatan berusaha mempelajari apakah hadis yang digunakan hadis sahih, hadis lemah, atau hadis palsu. Kesimpulan, maka inilah menjadi penyebab pada ulama belakangan atau yang sering digelar atau disebut ulama paham muda, di mana mereka membentuk atau membuat sebagai perbaikan atau koreksi adanya kitab atau petunjuk yang disebut dirangkum dalam fikih mazhab. Di mana fikih mazhab, semua apa yang sudah ditetapkan oleh ulama mazhab dipegang teguh, jangan dikoreksi atau dikotak-atik lagi, dianggap semua benar. Sebagai tandingannya, muncul kitab yang berisi pelajaran yang diarahkan kepada pengikut fikih sunnah. Artinya, semua pendapat wajib kembali kepada apa yang dikemukakan atau sebagai rujukan adalah Al-Quran dan hadis sahih. Dengan kata lain, pola pikir di antara ulama fikih mazhab berorientasi, diskusinya berusaha mencari pembenaran. Sedangkan ulama fikih sunnah, orientasi pola pikirnya ketika berdiskusi berusaha mencari atau menegakkan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan panjang ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua perbedaan bisa disebut khilafiyah. Dalam perkara ibadah dan akidah, rujukan kita harus jelas dan tegas, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Maka, setiap pendapat yang tidak sejalan dengan keduanya tidak dapat kita benarkan, walaupun datang dari siapapun. Inilah pentingnya kita terus belajar, mengkaji, dan mengembalikan segala sesuatu kepada sumber yang benar, agar tidak terjebak dalam kesalahan yang dibungkus dengan pembenaran. Perbedaan bukan untuk memecah, tetapi untuk menguji siapa yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar di tepi telaga. Jika ingin iman tetap terang, ikuti sunnah, jauhi yang menyimpang jalannya. Akhir kata,
Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan hidayah bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share agar channel YouTube ini terus berkembang dan menjadi ladang kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.